Wa ing kana lan lamun ono iku laka kedue sira sapa walidani wong tua loro pada waladi maka utawi tata kramane anak ma'al walidaini sartane wong tua loro iku ayas ma'a ngrungoaken ya walad kalamahuma ing omongane walidaini wayakuma lan ngadeg ya anak liqiyamihi karena ngadege walidaini wayam tasila lan nurut ya anak li amrihima karena parentahe ya walidaini wala yang silan ojo lumaku ojo melaku ya anak ama mahuma ing arpane walidaini wala yarfa'a lan ojo banteraken ya anak sau atahu ing sorane anak fauqa aswatihima ing sakdure suarane wong tuane atau walidain wa yulabbiya lan semaur ya anak dakwatahuma ing pangundange ya walidaini wa yukhrisa lan ngrokso sapa anak ala mardhatihima ing atase larane ya walidaini wa yakhfidu lan ngandapaken ya anak lahuma maring walidaini janahadzulli ing suwiye ya anak wala yamunna lan aja mundat-mundat ya anak alaihi ma ing atase wong tua loro bil birri kelawan gawe bagus atau kelawan kebagusan lahuma maring walidaini wala lan ojo mundat-mundat ya anak bil qiyami kelawan sebab melaksanakan li amrihima kadue perintahe ya wong tua loro wala yang zurolan aja ningali ya anak ilaihima maring wong tua loro sazan kelawan melirik wala yuqattib lan aja merengutaken ya anak wajhahu wala yuqattib lan aja merengutaken wajhahu ing rahine anak fi wajhihi ma ing dalam rahine walidaini atau wong tua loro wala yusafiru lan ojo melaku ojo berangkat ojo melakukan perjalanan illa bi ya anak illa biiznihima angin kelawan izin wong tua loro. Nah, ibu bapak yang saya hormati pada malam hari ini, alhamdulillah bertepatan di bulan Agustus pertengahan 19 Agustus, yakni kita memperingati hari kemerdekaan yang dimana memperingati hari kemerdekaan itu tentunya adalah bagian daripada akhlak yang mulia karena mengingat terhadap jasa orang lain itu adalah bagian daripada perilaku yang baik ya, kepada para pahlawan, kepada para orang tua kita tentunya kita semuanya adalah insya Allah memiliki keturunan yang baik. Orang tua kita semuanya itu adalah pejuang-pejuang karena sekarang ya kita enak-enakan. Kalau tempo dulu kan tentunya ketika pemerintah bergerak melawan penjajahan ya orang tua kita juga pasti ikut. Cuman pahlawan yang terkenal itu adalah biasa orang-orang besar gitu ya. Tapi orang-orang seperti masyarakat kita yang ikut berjuang itu pun sama-sama
memiliki nilai pahlawan. Berarti fa insyaallah panjenengan semuanya, kita semuanya adalah anak turunan para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia nggih. Nah, karena itulah di pertengahan bulan Agustus ini kita semuanya atas syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala jangan sampai melupakan mendoakan kepada para pahlawan, khususnya pahlawan yang pasti itu adalah orang tua. Orang tua kita itu adalah merupakan pahlawan sejati. Bisanya kita hidup sampai sekarang ini adalah tidak terlepas daripada jasa-jasanya orang tua. Nah, di dalam kitab ini pun pas ya alhamdulillah tepat ya. Sebelumnya kita sudah menjelaskan terkait dengan tata krama seorang alim, lalu kemudian tata krama seorang murid, dan sekarang adalah tata krama seorang anak dalam menghadapi kedua orang tua. Yang kita semuanya pasti memiliki orang tua. Walaupun sampai kakek nenek kita pasti memiliki orang tua. Anak-anak kita menghadapi kita dan kita menghadapi orang tua. Tata keramanya pada malam hari ini akan dibacakan. Bagaimana tata keramanya seorang anak terhadap kedua orang tua? Di sini dijelaskan, wa in kana laka walidani fa'adabul waladi ma'al walidaini ayyasma kalamahuma. Yang pertama, seorang anak itu terhadap orang tuanya harus betul-betul mendengarkan terhadap ucapannya, terhadap kata-katanya, terhadap pembicaraannya orang tua kita. Gitu. Jadi jangan sampai ada seorang anak di hadapan orang tua yang sedang berbicara, ya, maka anak itu jangan ikut bicara, harus betul-betul mendengarkan kata-kata orang tua, obrolan orang tua. Diam saja, seorang anak itu jangan ikut nimbrung, gitu ya. Nah, lalu kemudian ayas makalam wa yakumalikiyamihima. Lalu kemudian harus berdiri ketika orang tua itu berdiri. Orang tua dari duduk, lalu kemudian mau keluar rumah, gitu ya misalnya, atau mau kemana, anak juga sama-sama duduk dalam satu meja, di kursi duduk berkumpul. Maka ketika orang tua berdiri mau keluar itu, si anak harus berdiri, jangan diam. Ya, kenapa berdiri? Menghormat terhadap orang tua yang mau melangkahkan kaki, dan karena orang tua berdiri dari tempat duduknya. Nah, ini ajaran di dalam agama Islam itu seperti itu. Tata krama seorang anak kepada orang tua dalam segi memperhatikan seluruh apa yang sedang dibicarakan dalam ketika orang tua berdiri demi menghormati terhadap orang tua, ya, sampai diatur sedemikian rupa. Lalu kemudian wayam tasilali amrihima, ya, menjalankan sepenuh hati seluruh perintah orang tua. Jadi bukan hanya sekedar melaksanakan saja, tapi harus atas dasar hati yang berkenan dalam melaksanakan perintah Allah, perintah orang tua. Jangan ada hati grundel dan sebagainya, gitu ya. Bagaimana kalau orang tuanya sekarang sudah tidak ada? Ya bisa saja, sama saja. Barangkali ada satu bentuk amaliyah yang sudah pernah diwasiatkan oleh orang tua, gitu ya. Barangkali, nak, kalau aku nanti sudah meninggal, apa yang mamah amalkan, apa yang ayah amalkan terkait dengan surah Tabarok, surah Waqiah,
terkait dengan surah Yasin sebagai amalan harian, maka kalian pun harus melaksanakannya. Misalnya begitu orang tua ya. Nah, sekarang tidak ada orang tuanya. Maka anak tersebut harus tetap menjalankan apa yang diwasiatkan oleh kedua orang tua. Nah, kalau tidak melaksanakan berarti anak tersebut dosa terhadap orang tua karena itu sudah diwasiatkan. Itu sudah diwasiatkan. Walaupun bukan amalan wajib, tapi bentuk hormatnya jika tidak dilaksanakan itu anak tersebut adalah anak yang kurang hormat terhadap orang tua. Nah, termasuk dengan silaturahim kepada para sahabat orang tua. Jadi kalau orang tua dulu ada sahabat baiknya dengan siapa sampai kita tahu gitu, maka kita sebagai anaknya harus tetap melanjutkan persahabatan baik tersebut. Nah, itu adalah ciri-ciri anak yang soleh. Nah, ini jangankan kepada sahabat orang tua misalnya, kepada keluarga saja kita sudah tidak mau untuk mendatanginya. Nah, itu berarti sudah kurang apa namanya ya? Ya tata kramanya ya kurang ngaji lah. kurang ngerti. Walaupun pinter tapi kurang ngerti. Walaupun dia misalnya punya titel apa tinggi dan lain sebagainya ya, punya jabatan tinggi, tapi tidak memperhatikan terkait dengan hal itu, tidak memperhatikan terkait dengan kebaikan orang tua yang sudah dijalin ketika masa hidupnya. Nah, itu kurang baik ya. Kalau kata orang NU ya kurang NU lah gitu ya. Kurang NU. Ilmunya tinggi tapi tidak nah gitu, tidak diamalkan, tata keramanya tidak ada. Wayam tasilu, istilahnya itu wayam tasilu, bukan hanya sekedar melakukan, tapi harus ada ruhnya, harus ada niat berbuat baik kepada orang tua, harus seperti itu. Jadi bukan keterpaksaan karena orang tua melakukan ini lalu kita melakukan yang sama, khawatir dicibir sama orang lain misalnya, kita yang merenggangkan misalnya hubungan orang tua tersebut. Ya bukan seperti itu. Tapi justru benar-benar atas niat tulus untuk menghormati orang tua, lalu berbuat baik kepada seluruh orang yang dalam kehidupan orang tua kita. Beliau melakukan perjalanan hidupnya itu dijalin dengan kebaikan. Nah, ya terlebih kepada keluarga, kepada sahabatnya saja kita harus melakukan itu semuanya. Wala yamshi amamahuma, seorang anak tidak boleh berjalan di depan orang tua. Misalnya jalan kaki gitu, orang tua dan anak, maka anak itu jangan sesekali berjalan di depan orang tua. Orang tua yang harus di depan, lalu anaknya itu di belakangnya mengawasi gitu ya, mengawasi orang tuanya barangkali jatuh dan lain sebagainya, harus siap siaga. Kalau sekarang jarang-jarangan jalan kaki gitu ya, maka berarti jangan orang tua yang mengemudi, tapi orang tua yang dibonceng. Jangan orang tua yang menjadi driver mobilnya, tapi orang tua yang menjadi penumpang. Anaknya ketika sudah layak dan sudah diperbolehkan untuk membawa mobil atau membawa sepeda motor, maka orang tuanya yang dibonceng, bukan anaknya yang dibonceng. Nah, karena itu orang tua yang di dalam, yang di depan akhirnya. Nah, tapi itu pun kalau anaknya sudah diperbolehkan untuk membawa kendaraan, sudah memiliki persyaratan, memiliki surat izin mengemudi dan lain sebagainya, suratnya sudah dapat dia peroleh gitu, menurut aturan negara. Lalu kemudian wala yarfa'a sautahu, tidak boleh seorang anak itu lebih keras dalam suaranya, melebihi suara orang tua. Ya tidak boleh.
Seorang anak bicara terhadap orang tua sekiranya terdengar oleh orang tua. Nah, seperti itu. Tidak boleh apalagi ada bentakan dan sebagainya. Dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang terhadap orang tua. Itu tidak boleh pada orang tua. Lalu kemudian wa yulabbiya da'watahuma, harus semaur terhadap undangannya orang tua. Jadi misalnya ada panggilan terhadap anaknya, misalnya namanya siapa ya, Gus, dalam gitu, langsung semaurnya itu, tapi tidak boleh diem kalau dipanggil sama orang tua. Nah, kalau dipanggil sama orang tua, misalnya anaknya dalam keadaan di posisi ruangan dapur, terus orang tuanya ada di posisi ruangan tamu, misalnya namanya Agus, dalamnya itu langsung mendatangi orang tua, tidak boleh hanya semaur saja lalu kemudian diam di tempat. Itu tata keramanya anak terhadap orang tua. Dalam ibu, dalam ayah, wonten ingkang saged kula lampahi wonten kang saged kula lakoni, wonten kang saged kula bantu dan lain sebagainya. Nah niku itu harus seperti itu aturannya, gitu ya. Lalu kemudian wa yuhrisu ala mardhatihima, harus menjaga anak tersebut terhadap orang tua ketika sakit. Jadi kalau orang tua sakit harus benar-benar dijaga. Nah, sekarang anaknya semuanya sibuk ke kantor, orang tuanya di rumah sakit. Akhirnya yang menjaga suster. Nah itu mestinya harus ada ada piket ya, punya anaknya misalnya 5 ya, 5 itu dibagi gitu ya, ada sipnya. Tidak perlu semuanya, misalnya kalau tidak bisa, misalnya ya tidak bisa semuanya menunggu di situ, ya bergantian saja. Kalau ada anaknya 5 berarti dibagi 5 waktu, habis maghrib sampai isya ini anak yang paling kecil, misalnya dari isya sampai subuh anak yang nomor 1 misalnya, dari subuh sampai dohor anak yang nomor 2, dari dohor sampai asar, seperti itu. Atau 24 jam dibagi 5. Ya itu sih bagaimana kesepakatannya saja. Yang penting jangan yang satu keenakan gitu. Karena wis rada sugi titik biasa ya. Nah, terus yang anak yang satunya itu yang kerepotan terus di rumah sakit. Nah, nunggu orang tuanya. Padahal semua anak ya yang terlahir dari orang tua tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, kecuali kalau nanti seorang anak perempuan yang sudah menikah, yaitu acaranya beda lagi. Bukan berarti tidak punya kewajiban, akan tetapi nanti suaminya yang harus memikirkan. Nah, gitu ya, suami dari atau menantu kita sebagai suami yang harus memperhatikan terhadap siapa? Itu namanya moro sepuh. Ya, moro sepuh itu sama halnya kepada kewajiban kepada moro sepuh itu sama halnya kewajiban terhadap orang tua kita sendiri. Jangan sampai kepada orang tua kita benar-benar memperhatikan, lalu kemudian kepada mertua acuh tak acuh karena merasa ada anak laki-laki yang lain. Tidak boleh seperti itu, ya. Jadi kita harus memperlakukan kepada orang tua dan kepada mertua itu sama. Jadi kalau mau memberikan, kenapa demikian? Karena di sini kan belum berlaku aturan Islam yang seutuhnya gitu ya. Nah, tapi di sini adalah hidup bersama di Indonesia itu. Kalau seutuhnya hidup syariat Islam, laki-laki yang wajib segala sesuatunya terkait dengan nafkah, perempuan ya sudah tinggal diam di rumah saja kan, seperti itu. Tinggal bersolek saja. Diam di rumah tanpa melakukan apapun juga. Nah, tapi kan di Indonesia tidak seperti itu. Jadi kita sama-sama hidup berdampingan, hidup berjuang, walaupun tidak punya pekerjaan, tapi melaksanakan kewajiban orang tuanya, suaminya di rumah.
maka memperlakukan orang tua dan mertua itu mestinya sama. Jadi kalau misalnya sedang dalam keadaan sakit, maka jangan sampai membedakan antara kepada orang tua kita dan kepada mertua. Demikian pula bulanannya. Misalnya bulanannya ini dikasih 5 juta orang tua kita, maka mertua pun harus sama 5 juta. Atau kalau kita berkemampuan sesuai kebutuhan orang tua tersebut. Tidak disamakan dengan nominalnya, tapi menyesuaikan kebutuhan. Jika orang tua kita butuhnya 5 juta, tapi mertua butuhnya 10 juta misalnya, sedangkan ia tidak mampu untuk mencarinya, maka ketika menantu itu berkemampuan, maka ia wajib memikirkan terhadap mertua tersebut. Karena di sini bukan hukum syariat Islam yang yang penuh gitu ya dilakukan. Di hukum syariat Islam itu kan kalau anak laki-laki ya terhadap ibunya gitu ya. Nanti mertua kita pun memiliki anak laki-laki, maka itulah tanggung jawabnya. Nah gitu kan, jadi pikirkannya begitu. Nah kita di sini itu harus sama-sama. Nah itu adalah bentuk perilaku yang baik, pelayanan daripada seorang anak terhadap kedua orang tua. Wa yahfidhu lahuma janahadzulli. Lalu kemudian kita jangan berjalan seperti biasanya di hadapan orang tua. Kita harus merunduk, itu ya, harus merunduk. Ketika kita mau melewati orang tua, maka seperti rakyat kepada raja, nah gitu. Rakyat kepada raja. Jadi kita itu harus merunduk. Kita mau melewati orang tua, mau melewati ayah kita, mau melewati ibu kita yang melahirkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya itu adalah merupakan pahlawan dunia akhirat buat kita. Nah, masa kita berjalan seenaknya saja? Raja saja yang tidak bisa memenuhi kehidupan kebutuhan kita, rakyat di hadapan raja itu sebegitu patuh, tunduk dan hormatnya. Kenapa kepada orang tua itu tidak seperti raja, atau tidak mengalahkan sikap seorang rakyat kepada raja? Nah itu kan kebalikan. Kalau rakyat di hadapan raja sampai sebegitu hormatnya, tapi anak di hadapan orang tua kok tidak seperti itu. Padahal perintahnya jelas di sini. Jadi anak di hadapan orang tua itu ya harus merunduk. Jangan seenaknya. Itu ya, jangan datar apalagi dadanya diangkat ke atas. Lalu kemudian sambil berkata-kata yang keras di hadapan orang tua. Nah itu sangat tidak islami ya, sangat tidak islami. Lalu kemudian wala yang dulu mana ya selanjutnya itu. Wala yamunna alaihima lan aja ngundat-ngundat ya anak alaihima ing atase wong tua loro. Aja ngundat-ngundat itu misalnya anak itu biasa ngasih sama orang tua gitu. Setiap bulan, setiap ada yang dibutuhkan sama orang tua juga dibantu sama anaknya itu sepenuhnya. Tapi anak itu kalau menyakitkan terhadap orang tua, pahala ia memberi terhadap orang tuanya itu hilang. Lah ibu rewel amat sih sepertinya, misalnya seperti itu. Padahal ibu itu setiap bulan juga apapun kebutuhan ibu itu saya penuhi. Nah itu mundat-mundat. Mundat-mundat. Menyakitkan terhadap apa yang diberikan oleh anak terhadap orang tua. Tidak boleh ya, menyakitkan. Dan itu menghapus terhadap apa yang menjadi kebaikan anak tersebut, apa yang sudah dikorbankan terhadap kedua orang tuanya. Lalu kemudian wala bil qiyami li amrihima, dan tidak boleh
ngundat-ngundat bil qiyami karena ia melakukan li'amrihima terhadap perintah orang tua. Karena mentang-mentang perintahnya itu semuanya dilaksanakan, lalu kemudian satu saat dia menggugat atau ngundat-ngundat, menyakitkan terhadap orang tua. Bu, sekali-sekali Bu, saya itu diberikan ini, ibu itu diberikan memberi perhatian sama saya, atau ayah itu memberikan perhatian sama saya. Perhatian ke saya itu tidak perlu diberi ya, karena saya sendiri sudah mampu. Coba dimuliakan di hadapan anak yang lain misalnya seperti itu ya. Toh pekerjaan ibu, pekerjaan ayah semuanya juga saya yang menangani misalnya seperti itu. Kalau tidak ada saya, apapun perusahaan ayah itu semuanya kacau lah gitu ya. Tidak ada yang ngurusi. Nah itu ngundat-ngundat, ya, ngundat-ngundat. Tidak boleh. Allah. Wala bil qiyami. Wala yang duro ilaihi sadzan, dan tidak boleh melihat terhadap kedua orang tua ya dengan cara melirik. Jadi melirik saja, misalnya namanya Agus ya, Agus dalam, tapi melirik gitu, melirik cuma dalam, cuman begitu, nggak boleh. Jadi harus madep mantep gitu. Seperti Kanjeng Nabi itu kalau dipanggil sama sahabat itu tidak pernah melirik. Jadi kalau Kanjeng Nabi dipanggil ya Rasulullah, ya Muhammad, langsung dia begini. Nah, coba tidak pernah begini, ya sahabat, tidak pernah begitu. Jadi langsung ada Kanjeng Nabi kepada sahabatnya, kepada umatnya. Nah ini kepada orang tua dipanggil misalnya. Nah, ini aja, cuman nengok toh, cuman noleh toh ya. Nah itu tidak boleh, gitu ya. Jadi harusnya madep, mantep, gitu ya. Lalu kemudian sambil merunduk, itu anak terhadap orang tua. Nah, terus kemudian wala yuqattib wajhahu, dan tidak boleh merengutaken raine ya fi wajhihima ing dalem orang tua ayah ibunya. Jadi tidak boleh dia itu ketika sedang berbicara orang tuanya lalu si anaknya itu merengut, nah gitu ya. Atau ketika masuk ke rumah orang tuanya si anak itu merengut. Nah, merengut itu gimana sih? Merengut itu wajahnya kusam, nggih. Merengut itu wajahnya tidak semeringan, nggih. Tidak memancarkan kebahagiaan. Nah, itu menyakitkan orang tua. Jadi mestinya anak ketika masuk ke rumah orang tua harus memancarkan wajah yang semeringah, yang bahagia, harus memancarkan kebahagiaan. Itu ya. Jadi ngasih uang enggak, coba kamu itu perhatikan wajah yang bahagia di hadapan orang tua, supaya orang tua enggak mumet melihat keadaan anak. Gitu. Nah, jadi untuk memberikan kebahagiaan terhadap orang tua, jangan memancarkan wajah yang kecut di hadapan orang tua. Nah, intinya kita diwajibkan untuk membahagiakan kedua orang tua itu dengan berbagai macam cara. Jangan ada perilaku, tingkah, ucapan yang bisa menggores terhadap perasaan kedua orang tua, yang yang menjadikan tidak nyaman ia ketika mau tidurnya, yang menjadikan pemikiran orang tua menjadi sedih gara-gara pakaian kita, gara-gara wajah kita, gara-gara kata-kata kita, dan lain sebagainya. Jadi kalau mau berjumpa kepada orang tua, ya harus sebaik mungkin memunculkan kebahagiaan, karena orang yang berakal sehat gitu ya, orang yang dewasa dia tidak akan selalu menuntut dan mengharapkan supaya dibantu oleh orang tua. Orang yang dewasa itu kan sudah yakin bahwa yang memecahkan masalah di dalam kehidupan itu adalah Gusti Allah.
Nah, lalu kemudian ini malah menambah beban terhadap orang tua yang semestinya kita memberikan kebahagiaan terhadap orang tua. Jadi sudah, kalau bisa, walaupun ada masalah, karena manusia dalam kehidupan di dunia ini ya memang sejatinya adalah diuji, siapapun juga ada ujian. Kalau bisa jangan sampai tahu orang tua itu kita sedang menghadapi apapun juga terkait dengan hal yang menjadi beban hidup kita. Ya sudah saja, biarin orang tua gak usah tahu, karena ia tidak akan memecahkan masalah kita. Tidak ada manfaatnya kita mengeluh terhadap orang tua, tidak ada manfaatnya. Hanya akan menjadikan beban kedua orang tua kita. Yang itu akan menjadikan kegelisahan di dalam kesehariannya. Ketika malam hari mau tidur, memikirkan anaknya. Karena orang tua pasti sangat menyayangi dan perhatiannya 100% dalam hidupnya hanya untuk anaknya. Nah, dan siapapun kita pasti memiliki orang tua karena kita tidak mungkin tidak punya orang tua. Nah, lalu kemudian wala yusafiro illa biiznihima, janganlah melakukan perjalanan illa biiznihima kecuali dengan izin kedua orang tua. Jangan berangkat kemanapun juga kalau orang tua tidak mengizinkan, kecuali dalam melaksanakan kewajiban, gitu ya. Misalnya mau haji, ya. Misalnya mau haji, ya kalau haji kan wajib. Nah kalau umroh sunnah, gitu. Kalau kewajiban itu ya kita tidak perlu taat, ya. Lima siatil makhluk la ta'ata lima siatil makhluk. Jadi melarang terhadap kewajiban itu kan maksiat. Jadi kalau dilarang untuk melakukan kewajiban maka tidak perlu itu. Tapi tidak boleh menyakiti. Bagaimana caranya kiranya kita masih tetap bisa mendapatkan izin daripada orang tua untuk menunaikan kewajiban kita. Haji adalah merupakan kewajiban satu kali dalam seumur hidup, ya kecuali kalau yang kemarin itu ada yang wajib ditambal, tidak sah misalnya, itu masih wajib sekali lagi untuk mengqadha haji itu. Tapi kalau yang sudah sah satu kali hajinya, mudah-mudahan yang berhaji semuanya sah ya, diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu adalah sunnah. Jika orang tuanya tidak meridhoi, tidak mengizinkan, ya bisa saja mungkin karena cemburu gitu. Haji yang keduanya itu cemburu. Opo buat haji sunnah, padahal orang tuamu ini adalah masih membutuhkan terhadap biaya. Kamu malah dibuat untuk haji, kamu malah dibuat untuk umroh. Itu bisa saja orang tua itu ke situ. Nah kalau begitu ya jangan, tidak perlu pergi. Berikan saja uangnya kepada orang tua. Itu pasti pahalanya jauh lebih besar daripada berangkat umroh. Ya. Jadi memberikan biaya umroh kepada orang tua ketika orang tua itu butuh bantuan kita, ya, itu lebih besar dibanding berangkat umroh atau berangkat haji yang kedua kali, ketiga kali dan lain sebagainya. Berikan saja kepada orang tua. Tidak perlu berangkat, gitu ya. Walaupun itu adalah kebaikan, karena itu bukan kewajiban. Yang kewajiban itu adalah membahagiakan orang tua. Nah, gitu. Nah, sebelum dilanjutkan, monggo barangkali ada pertanyaan.